Ya. Hamba lapar ya Allah. Nantang dong. Hah? Nantang dong. Boleh nantang. Itu udah apa namanya? Bukan ini kesadaran kita lagi. Udah hampir pingsan, kelaparan. Itu udah betul benar. Allah saksinya. Ya Allah, udah jam 2 ya Allah, belum juga makan datang ya Allah. Dicek ATM cuma tinggal 10.000. Kalau ditelepon ke kampung, pulang ke Padang kata mama atau apa kan. Nih ongkos pulang ke Padang, lanjutin kuliah S2 di UNAN jadi dosen. Jadi pantang bagi Gesti, pergi 0, masa pulang lagi 0? Gak mungkin dong. Kalau perlu kita pergi 0, pulang tuh membawa nama harum gitu. Gitu kan? Ya Allah gitu kan, 1:30 belum juga. Ya Allah, apakah engkau benar-benar ada di dunia ini? Nantang waktu itu, dan itu benar. Biasanya Gesti nangis ceritanya. Ya Allah, apakah engkau benar-benar ada di dunia ini? Hamba lapar ya Allah, gitu kan. Jam 2 enggak juga. Akhirnya kan ambil air mandi di kos, rasa kaporit gitu kan. Direbuslah sama menjikom. Menjikom minum lagi kan. Udah lemas, sudah setengah sadar. Ya Allah, kan. Engkau berjanji dalam Al-Quran bahwa engkau akan memberikan makan kepada makhlukmu. Hamba lapar ya Allah. Buktikan bahwa engkau ada. Gitu kan. Akhirnya datang jam 3:30 teman. Guys, gimana lu guys? Gua bawa ini bawa bakso nih 1, buat lu 1, jus mangga buat lu 1, kemudian buat Kak Yanti 1, baksonya, dan 1 lagi buat Kak Yanti juga jusnya 1 gitu kan. Kak Yanti kebetulan semoga bisa bertemu lah sama sahabat saya di kala susah, itu namanya Yanti sama Linda. Saya akan mencari mereka karena mereka lah yang mengantar makanan ketika saya hampir mati itu di kos. Yes, I want to say thank you to you, my best friend, Kak Yanti sama Kak Linda. Nangis ini sedikit nih, because katanya kata Kak Linda sama Kak Yanti waktu itu, guys, kamu mantan direktur guys, karena waktu itu kan susah di Jakarta ini lagi, dari Kalimantan kan udah ditipu kan, guys. Kami yakin guys, suatu saat kamu jadi direktur lagi guys. Kalau kamu sukses nanti ya guys, cari kami ya guys. Tapi saya lacak FB mereka, Facebook mereka, Instagram mereka, nomor telepon mereka menghilang, nggak ada satupun. Jadi dialah yang membawa makanan waktu itu, Kak Linda namanya, orang Jawa Barat. Full name. I just know their name, one Linda, the second one Yanti. Linda from Kuningan, Yanti from Surabaya, Jawa Timur. Nanti mungkin kalau ada waktu saya cari lagi mereka di tempat ibu kos lama, siapa tahu ada masih kontak kan di Jakarta, di Cempaka Mas itu. Guys, katanya kan kembali lagi, ini bawa bakso nih guys, katanya kan, ini buat lu 1, buat Kak Yanti 1. Diteleponnya Kak Yanti, Kak, gue bawain bakso lu, bakso itu buat lu 1, kata. Enggak, gue lagi tidur di tempat bibi malam ini, kasih sama Gesti dua-duanya. Merinding ini. Allah itu sesuai dengan perkataannya dalam Al-Quran, dan itu di sanalah iman, keyakinan untuk sukses ini makin membara, kayak gitu kan. Katanya kan, kasih aja ke Gesti dua-duanya, karena aku tidur di tempat bibi. Kita cuma minta 1 makanan, Allah kasih 2 makanan lo double, 2 bakso, 2 jus mangga. Di sanalah Gesti berjanji sambil makan berurai air mata kan. Linda cuma nganterin aja, habis itu dia balik lagi ke kantor, dia kerja di kantor kurir waktu di Cempaka Mas. Ini guys, nggak tahu dia nangis ya. Ya Allah, jika engkau memberikan hamba sukses suatu saat nanti ya Allah, hamba berjanji tidak akan sombong ya Allah. Hamba berjanji tidak akan membiarkan orang-orang kelaparan di hadapan mata hamba ya Allah. Karena lapar itu sakit ya Allah. Lapar itu menderita gitu. Nggak nampak lagi awang-awangnya, udah hampir pingsan. Itu janji Gesti. Jadi janji itulah yang mau ditunaikan sekarang, bantu orang yang susah. Makanya kan setiap pulang dari kantor sekarang keliling-keliling kota Padang, siapa yang belum makan gitu kan. Karena ingat waktu zaman susah dulu kan, cari makan, dapat makan aja susah gitu kan. Makanya ada yang minta pertolongan, tapi mungkin di antara 100% yang diliput tuh mungkin 2% mungkin. Nggak mau. Maunya orang tuh kenal yang kasih barusan ini hamba Allah gitu. Nggak mau menunjukkan ke orang siapa yang itu. Tapi kalau orang tuh tahu,
Gesti ada kadang-kadang ada zakat mal kan, zakat harta per tahun, kemudian sedekah. Setiap ada pengapalan batu bara tuh kasih sedekah. Bukan ini aja, kirim ke Afghanistan, kirim ke Pakistan gitu kan. Dikirim ke teman-teman di kampung, orang-orang susah di kampung kayak gitu kan. Itulah ininya, susahnya dulu. Dan tidak ada, saya yakin kalau seandainya ada orang di posisi saya waktu itu, mungkin udah di batu bara udah nggak sukses, di Jakarta pontang-panting hidupnya, makan aja susah, tapi setiap hari saya kirimkan lamaran ke perusahaan-perusahaan asing Jakarta, karena saya mau bekerjanya cuma mau bekerja di perusahaan asing yang berbahasa Inggris, tidak mau kerja di perusahaan biasa-biasa aja gitu, karena untuk bahasa Inggris, karena I love English gitu kan. Jadi akhirnya lolos ratusan lamaran kerja tuh dilihat di Kompas, akhirnya lolos satu di perusahaan Bank of India, ditaruh sebagai staf ekspor impor. Perusahaan lagi morat-marit nih, bayangkanlah perusahaan morat-marit, direkturnya lagi cari kerja ke Jakarta. Akhirnya digaji lah waktu itu sekitar 6,5 juta lah sama tunjangan. Dia ada 3 kali lebaran kan, lebaran India, lebaran Hindu, lebaran Nasrani sama Islam kan. Nah, jadi dapat tunjangan. Jadi hasil dari gaji itu dibiayai lah untuk anak-anak di lapangan. Dari hasil gaji, direkturnya cari kerja di Jakarta, dapat gaji, dikasih lagi ke lapangan. Bukan untuk diri sendiri gitu. Jadi gitulah membangun batu bara tuh benar-benar dari nol gitu. Benar-benar susah. Ada yang kos yang nggak terbayar, ada yang lari dari kos, akhirnya dibayar juga gitu kan. Udah malu ketemu bu kos nggak terbayar. Jadi sukses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Orang yang benar-benar sukses yang dari nol itu pasti ada sejarahnya. Kecuali sukses dari warisan orang tua, turunan gitu kan. Jadi setiap ada yang melecehkan, anak muda, anak belasan tahun ke batu bara, orang kaya-kaya aja yang bawa uang bertas-tas itu mampus di batu bara, balik lagi kosong, gila lagi, katanya kan gila, muter-muter. Ada tuh investor Korea, habis dia kena berapa puluh miliar waktu itu, guling-guling dari batu bara tuh, gila. Bayar Korea, pembeli dari Korea, gila dia kan. Jadi impian Gesti menjadi pengusaha batu bara ini banyak dicemooh orang, banyak cemooh, anak muda, besok gila tuh katanya. Ngumpul liar lagi. Kata orang-orang itu selentingan yang mengatakan ini orang-orang terdekat gitulah kan, karena mereka yang tahu siapa kita kan. Aduh, anak kecil bisa batu bara sok-sokan, modal dengkul aja, modal omongan aja, masa bisa sukses di batu bara gitu kan. Besok gila tuh, ngitung uang di langit miliaran, masuk jiwa katanya. Sama orang-orang tuanya nanti masuk jiwa tuh katanya. Melepaskan anak gadis jauh ke Kalimantan, jauh-jauh, berjuang sendiri, berani orang tuanya katanya. Bukan orang tua yang mengizinkan, saya sendiri yang memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman untuk sukses. Bukan support orang tua, karena orang tua dia cuma mau anaknya cuma jadi guru, jadi dosen, simple. Dan saya harus meninggalkan kampung. Karena orang Minang itu sukses, dia harus meninggalkan kampung. Kalau tidur di ketiak orang tua aja, itu nggak bakal sukses. Gitu kan? Jadi katanya kan, besok gila tuh. Alhamdulillah, sekarang hampir tiap hari, setiap waktu, setiap menitnya kita hitung uang miliaran. Bukan di langit, tapi di kalkulator, di komputer, sama di rekening pribadi dan rekening perusahaan. Alhamdulillah. Jadi setiap pelecehan, penghinaan yang dikatakan orang sama saya, itu bukan saya anggap dendam. Saya jadikan itu dendam positif.